Bang Muti belum. Kalau belum, coba lihat kecil ya. Sebentar. Tes 1 2 3. Kalau sekarang udah gede belum? Tes 1 2 3. Oke. Oke. Udah ya, jelas ya. Nggak putus-putus lagi. Baik. Kemarin kita belajar tentang bilangan eksponensial ya. Jadi bilangan eksponensial, sifat pertama dari bilangan eksponensial ya, sudah kemarin. Sifat pertama dari bilangan eksponensial yaitu A pangkat M NM JKL MN. Oh iya benar, M dulu ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu bisa disederhanakan menjadi A pangkat M tambah N. Nah, coba untuk sedikit review, saya tes dulu. Masih ingat nggak? 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 3. Ya. Sorry. Waduh. Sebentar, Cenas kalau begitu. Saya hapus lagi. Kirain ingat. Namanya bilangan eksponen. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari sifat 1. Sifat satunya yaitu A pangkat M saya ganti warna dulu biar jelas. Oke. Sekarang gimana? Sudah jelas belum tulisannya? Soalnya tulisan itu sangat tergantung dari alat yang kita pakai. Jadi menurut saya, menurut monitor saya tidak ada masalah. Tapi menurut teman-teman mungkin kepotong atau apa gitu ya. Jadi tolong diberitahu ya. Kalau nggak dikasih tahu, nanti saya terus aja seperti itu. Oke, jadi sifat satunya A pangkat M dikali A pangkat N ya, bisa disederhanakan menjadi A pangkat M tambah N. Ya. Jadi saya kasih contoh dulu. Kalau saya tulis EX artinya example atau contoh ya, supaya singkat. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2
itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 5 ya. Itu contoh. Nah sekarang coba saya kasih soal ya. Saya kasih soal 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 jadinya berapa? Yang saya tanyakan gak usah hasil akhirnya berapa, tapi bentuk ininya jadi berapa? Jadi 3 pangkat berapa? Coba. CNS 3 pangkat 7, Mbak Bintang, Mbak Main. Oke. 3 pangkat 7. Sip. Oh ya, sebentar. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 5. Ya. Sama dengan 3 pangkat 7. Nah, sekarang kalau 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7 misalkan. Jadinya berapa? Mbak Wina 3 pangkat 13. Yang lain 3 pangkat 15. Nggak apa-apa. Tapi tahu Mbak Wina salah kan? Salahnya kenapa tahu kan? Jadi ini jadi 3 tambah 3 pangkat 3 ditambah 5 ditambah 7 ya. Jadi hasilnya 3 pangkat 15. Oke, selanjutnya ya. Soal nomor 3. 3 pangkat 4 dikali 3 sama dengan berapa? Ada yang bisa nggak? Jadinya 3 pangkat berapa? Kata Mbak Bintang 3 pangkat 5. Kata CNS 3 pangkat 4. Mbak Wina nggak tahu. Ya, selamat malam. Ini mohon maaf sebelumnya, mungkin saya lupa. Ini Ari ini Mbak atau Mas ya? Mbak atau Mas? Mbak Ari atau Mas Ari? Oh ya, Mbak Ari. Oke. Kata Mbak Alfian 9 pangkat 4. Jadi ya, kalau misalkan bilangan cuman ada bilangan pokoknya aja 3, itu sebenarnya adalah 3 pangkat 1 ya. Satunya kenapa nggak ditulis? Nah, satunya itu tidak perlu ditulis ya. Karena tidak berarti ya 3 pangkat 1 hasilnya 3 ya. Jadi kan begini nih, 3 pangkat 3 berarti kan 3 kali 3 kali 3 ya kan.
3 pangkat 4 berapa kali perkalian 3-nya? 4 kali kan ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau 3 pangkat 2, 3 kali 3, 2 kali kan. Jadi di sini 4 kali, ini 4 kali, ya kan. Yang ini 2 kali, yang ini 3 kali. Yang ini berapa? 2 kali. Maka kalau 3 pangkat 1 jadinya berapa? Cuman 1 kali alias 3. Nah, oleh karena itu maka satunya tidak perlu ditulis. Paham? Jadi kalau ada bentuk seperti ini, 3 kali 4, maaf, 3 pangkat 4 dikali 3 dikali 3, ya. 3 pangkat 4 dikali 3, maka sesungguhnya adalah 3 pangkat 4 ditambah 1, alias hasilnya berapa? 3 pangkat 5. Paham? Paham teman-teman semua? Alhamdulillah. Coba sekarang soal lagi ya. Jangan 3 mulu, ganti 5 ya. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Nah, penyederhanaannya jadi gimana? Mbak Bintang bilang 5 pangkat 9. Coba yang lain gimana? Mbak Desti 5 pangkat 9. Mbak Bintang jadi salah. Jadinya berapa yang benar Mbak Bintang? Lima pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Oke. Ada yang jawab 15 pangkat 9. Mbak Muti 15 pangkat 9. Lima pangkat 7 ditambah 3 pangkat 2. Nah, jadi di sini yang memenuhi persyaratan sifat 1 yang mana? Nah, yang memenuhi persyaratan sifat 1 adalah 5. Ya. 3-nya memenuhi enggak? Enggak, karena bilangan pokoknya berbeda. Ya. Jadi, ini cuma bisa disederhanakan jadi
5 pangkat 2 ditambah 5 dikali 3 pangkat 2. Jadi bentuk penyederhanaan akhirnya adalah 5 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Paham? Sekarang soal lagi. Nanti saya kasih waktu buat nulis. Sekarang jangan nulis dulu, kita latihan dulu. Nah, coba soal berikutnya nih. Ini soal nomor 1. Ini soal nomor 2. Ini soal nomor 3. Ini soal nomor 4. Sekarang soal nomor 5. Coba. Jadinya berapa? 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Kata Mbak Bintang. Yang lainnya gimana? Tiga pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Mbak Alfian sependapat dengan Mbak Bintang. Cek Enas juga sama. Mbak Mutia juga. Mbak Ari jadi 4 kali. Mbak Ari beda dikit. Mbak Maya 4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kenapa ada 2 pangkat 2 nih Mbak Wina nih? Mbak Ari 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2. Oke. Mbak Maya Ristiani 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Oke, kita bahas ya. Nah, ini dilihat ya. Dilihat sama-sama ada 2 bilangan pokok yang sama ya. Alah, kenapa jadi gitu? Kenapa gini ya? Oke. Ada 3 sama 3. 4 sama 4. Ya kan? Jadi di sini 3 dipangkatkan 3 tambah 2. Nah, terus ingat pembahasan yang tadi. Nah, kalau bilangan cuman ada bilangan pokoknya saja, sesungguhnya di sini ada pangkat 1 lagi ngumpet. Nggak kelihatan. Nah, jangan lupa sama yang ngumpet-ngumpet. Ya, mesti ingat sama yang ngumpet. Ya. Jadi 4 pangkat 1 tambah 2. Sehingga hasilnya berapa? 3 pangkat 5
dikali 4 pangkat 3. Paham? Mbak Wina, paham Mbak Wina? Oke, coba sekali lagi. Nomor 6. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Coba bentuk sederhananya bagaimana? Dua pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5. Oke, kata Pak Bintang. Mbak Maya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 5. Oke. CNS. Oke. Mbak Afu. Oke. Siapa lagi yang mau nyusul menjawab? Mbak Wina. 3 pangkat 3 4 pangkat 5. Mantap. Mbak Ari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 5. Mantap. Wah, udah benar semua nih. Udah pintar. Alhamdulillah. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5. Nah, coba sekarang 2 soal lagi ya. Tapi kalau soal nomor 7-nya benar semua, kita masuk sifat nomor 2. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Coba bentuk sederhananya berapa? Kalau misalkan ini benar semua, langsung pindah sifat nomor 2. Tapi kalau ada yang masih belum mengerti, nanti tambah 1 soal lagi. Mbak Bintang, 3 pangkat 5, 2 pangkat 9. Oke. Yang lain gimana? 3 pangkat 5, 2 pangkat 9. Oke. Mbak Mutia, 3 pangkat 5, 2 pangkat 9. Mbak Alfian sama Mbak Maya. Oke. Cena sama Mbak Afu sayang. Oke. Mbak Desti Safira. Oke.
sehati, pintar semua. Alhamdulillah. Dah paham ya sifat nomor satunya ya. Nah, sekarang sifat yang kedua. Oh ya, yang mau nyatet dulu, mangga. Silahkan yang mau nyatet dulu. Yang mau nyatet dulu, sekarang jam 9.40. Saya kasih waktu 2 menit sampai jam 9.42 ya. Yang atas nggak kelihatan, ini udah paling atas Mbak. Mbak Muti, ini saya udah paling atas. Geser dikit, geser ke sebelah mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri itu ke sebelah sini bukan? Bener gak? Nah, oke. Saya sambil nyemil nggak apa-apa ya. Teman-teman mau sambil nyemil juga boleh. Oke. Sekarang saya ke bawahin ya. Dah. Nggak kedengeran apa-apa.
Baik, kita lanjutkan. Sifat nomor 2. Ya. Sifat yang kedua. Jadi kalau tadi perkalian bilangan eksponensial ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan eksponensial itu di dalam bentuk pembagian? Nah, bentuk umumnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Ya, nggak apa-apa. Tapi namanya siapa itu ya? Bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat M dikurangi N. Ya. Contoh dulu seperti biasa. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan, bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 2. Ya nggak apa-apa Mbak Nifa. Jadi 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Gampang ya. Paham? Hei, Mbak Maya belum. Contoh lagi. 4 ya. 4 pangkat 3. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Nah, kita lihat bilangan pokoknya yang mana, atau huruf A-nya apa? Huruf A-nya angka berapa? Huruf A-nya angka 4. Mantap. Huruf M-nya angka 5. Huruf N-nya angka 2. Jadi, masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu A pangkat M min N. Jadi A-nya berapa? A-nya tulis 4. M-nya tulis 5. N-nya 2. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya berapa ini? 4 pangkat 3. Sekarang coba soal. Ya. Coba soal. Soal nomor 1. 4 pangkat 10 dibagi 4 pangkat 8. Hasilnya berapa? Bentuk sederhananya berapa? Mbak Bintang 4 pangkat 2. Mbak Mutia 4 pangkat 2. Mbak Maya 4 pangkat 2. Mbak Alfian 4 pangkat 2.
Oke. Hasilnya jadi 4 pangkat 10 dikurangi 8. 4 pangkat 10 kurang 8. Jadinya 4 pangkat 2. Sekarang nomor 2. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Hasilnya Mbak Bintang, Mbak Afian, Mbak Maya, Mbak Afu, Mbak Desti, Mbak Wina. Ini yang nomor telepon siapa saya nggak tahu. Cenas, Mbak Ari. Itu yang pakai username-nya nomor telepon namanya siapa ya biar dipanggilnya enak. Sip. Oh, Mbak Mia. Oke. Jadi 5 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 3. Oke. Sekarang soal nomor 3 kita coba kombinasikan. 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Coba hasilnya berapa? Hasilnya 5 pangkat 4 katanya. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 1 kata Mbak Bintang. 5 pangkat 4 yang lain. Cenas 5 pangkat 1 per 5 pangkat min 1. Oke. Kita lihat. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 1 kata Mbak Mia. Mbak Wina. Sorry. Mbak Bintang 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 5 kali ya. Nah, ya. Baik, kita bahas ya. Jadi ini yang atas ya. 5 pangkat 5 pangkat 5 ditambah 4 dibagi 5 pangkat 2 tambah 3. Betul nggak sampai sini? Betul ya. Nah, ini tambahin 5 tambah 4-nya. Jadi 5 pangkat 9. Ya kan? Bawahnya 2 ditambah 3. Jadi 5 pangkat 5. Nah, ini yang tadi ini mengerjakan dengan sifat nomor 1. Ya, sifat nomor 1. Nah, sekarang pakai sifat nomor 2. Disederhanakan lagi. Jadi 5 pangkat 9 dikurangi 5
Ini kan sifat nomor 2 nih, yang ini. Jadi hasilnya akhirnya 5 pangkat 4. Nah, yang salah siapa, Cenas? Saya yang salah atau gimana nih? Oh, kirain saya salah. Oke. Ya nggak apa-apa, baru ngerti. Yang penting akhirnya ngerti. Nah, jadi hasil akhirnya 5 pangkat 4. Ada yang mau ditanyain nggak nih yang nomor 3? Paham nggak? Oke. Sekarang coba lagi nomor 4. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi 4 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat dikali 2. Coba sekarang hasilnya berapa? Silakan Mbak Maya. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Oke. Cenas. Yang lain 2 pangkat 2. Baik. Jadi di sini saya ulangi, yang atas sama yang bawah ini kan perkalian nih. Atas perkalian, bawah perkalian. Yang mana ini sesuai dengan sifat nomor berapa? Sifat nomor 1. Jadi dikerjakan dulu pakai sifat nomor 1. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1. Hasilnya berapa? 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, sampai sini selesai belum? Belum, karena masih bisa disederhanakan lagi. Yang ini sesuai dengan sifat nomor berapa? Sifat 2. Jadi kita selesaikan lagi. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 3. Jadi hasilnya berapa? Hasil akhirnya jadi 2 pangkat 2. Siapa yang masih belum paham? Untuk yang soal nomor 3 dan yang nomor 4 nih. Soal gabungan antara sifat 1 dan sifat 2. Siapa yang mau tanya?
Ngerti semua ini? Iya, Coenas bisa digabung. Asal syaratnya terpenuhi ya. Yaitu syaratnya tadi bilangan pokoknya sama. Coba sekali lagi. Nomor 5. Tipe soalnya saya bikin sama. 3 pangkat 9 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7. Hasilnya berapa? Kata Mbak Maya, Mbak Bintang 3. Mbak Afu 3 pangkat 1. Mbak Alfian juga sama. 3 pangkat 1. Tiga pangkat 11 kali 3 pangkat 10 terus masih disederhanain lagi. Masih Mbak Wina. Oke. 3 pangkat 1. Kita bahas bareng-bareng. Jadi atasnya 3 pangkat 9 ditambah 2 dibagi 3 pangkat 3 tambah 7 sama dengan 3 pangkat 11. Sebentar Mbak Afu. Dibagi 3 pangkat 10. Jadi hasilnya 3 pangkat 11 dikurangi 10. Jadi bentuk paling sederhananya sama dengan 3 pangkat 1 atau 3 pangkat 1 itu sama dengan berapa? 3. Gimana? Udah paham yang ini? Nomor 3, 4, 5. Oke. Baik. Kalau begitu, ya silakan.
Mbak Maya, sebelum saya lanjutkan tipe soal yang lain, nanya apa Mbak Maya? Nah, mantap. Pertanyaan yang sangat bagus. Kita simpan dulu pertanyaannya Mbak Maya. Coba yang lain dulu, ada yang nanya dulu. Oke. Ya, apa yang Mbak Maya ini pertanyaannya bagus dan agak rumit menjelaskannya. Jadi saya simpan dulu. Coba yang lain dulu. Mbak Mia mau nanya apa? Silakan Mbak Mia, mau tanya apa Mbak Mia? Hasil dari P positif sama gimana tuh? Saya nggak ngerti tuh. Hasil dari apa tuh maksudnya? Oh ya, aku ngerti sekarang. Mbak Mia tadi datangnya terlambat, jadi kurang paham yang ini nih. Jadi, oke, untuk menjawab pertanyaan Mbak Mia, kita mundur dulu ke belakang. Ya, jadi kita kemarin sudah belajar tentang bilangan eksponen. Ya, bilangan eksponen ini punya beberapa sifat yang akan kita bahas satu persatu dan kita sudah tadi membahas sampai sifat 2. Sifat 1 ini punya sifat ini. Jadi kalau bilangan pokok A pangkat M ketemu atau dikalikan A pangkat N, maka hasilnya sama dengan bisa disederhanakan menjadi A pangkat M tambah N. Ya. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 5. Nah, ini tadi kita udah banyak berlatih ya. Ada berapa nih latihan soal nomor 1? Sifat 1 ada 7 latihan ya. Soal nomor 1 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Jadi sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 7. Udah gitu di sini soal nomor 2, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7 sama dengan
3 pangkat 3 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 3 pangkat 15. Nah, sekarang coba saya tanya sama Mbak Mia ya. Coba sederhanakan soal ini dengan menggunakan sifat nomor 1. Ya. Untuk mengingatkan, jadi A pangkat M, ini saya tuliskan sifatnya, dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, sekarang coba Mbak Mia ini. Soal ini, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 11. Coba sederhanakan, jadi berapa? Oke, Mbak Yuni 3 pangkat 13. Oke, 3 pangkat 13 ya. Nah, sekarang lagi Mbak Mia. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat dikali 3. Berapa hasilnya Mbak Mia? Oke. Jadi begini Mbak Mia. Ya, saya jelaskan. Mbak Mia dan Mbak Yuni ya, sama-sama baru datang. Jadi maksud dari 3 pangkat 4 ya, artinya 3 pangkat 4 itu ada 3 dikalikan 3 dikalikan 3 sehingga total angka 3-nya akan muncul 4 kali. Betul tidak? Nah, contoh lain, 3 pangkat 3. Berarti muncul angka 3-nya berapa kali? 3 kali. Kalau 3 pangkat 5, muncul angka 3-nya berapa kali? 5 kali. Ya. Kalau 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 2 kali. Ya. Jadi kita perhatikan ini menurun ya. Dari 5, 4, 3, 2, maka yang berikutnya 3 pangkat 1 berapa kali munculnya? Cuman 1 kali. Ya. Artinya kalau misalkan saya nulis 3, sebetulnya artinya sama dengan 3 pangkat 1. Satunya itu ngumpet. Nggak kelihatan, satunya ngumpet. Malu dia. Soalnya kecil. Tapi kita nggak boleh melupakan sama yang ngumpet-ngumpet. Ya kan, kalau gajian 10.000, yang 1.000-nya diumpetin, pasti dicari. Mestinya gajian 10.000, nerimanya 9.000, soalnya 1.000-nya diumpetin, pasti 1.000-nya dicari. Nah, ini juga sama, jangan dilupain. Ya, jadi 3 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 1. Maka hasilnya berapa? 3 pangkat 8.
Nah, ini sifat nomor 1, Mbak Mia dan Mbak Yuni ya. Nah, sekarang bagaimana sifat nomor 2? Kita lihat sifat nomor 2 nih. Kalau yang tadi perkalian ini ya, perkalian. Ini perkalian nih, sifat nomor 1, perkalian. Jadi syarat sifat nomor 1 itu pertama operasinya perkalian, yang kedua bilangan pokoknya sama, A dan A, 2 dan 2, 3 dan 3 ya. Nah, kalau sifat nomor 2 gimana? Sifat nomor 2 pembagian. Ya. Ini pembagian. Nah, kalau pembagian gimana? Kalau tadi perkalian dijumlahkan, maka kalau pembagian ya sebaliknya. Dikurangi. Jadi A pangkat M per A pangkat N itu bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat M per N. Ya. Contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 min 2. Jadinya 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Contoh lagi, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 jadinya sama dengan 4 pangkat 5 min 2 sama dengan 4 pangkat 3. Nah, sekarang coba saya tes. 5 pangkat 3 dibagi 5. Hasilnya berapa? Mbak Mia sama Mbak Yuni nih terutama. Hasilnya berapa? 5 pangkat 2. Mbak Yuni gimana Mbak Yuni? Mbak Yuni, Mbak Mia. 5 pangkat 2. Oke. Nah, sekarang balik ke yang tadi. Jadi, yang tadi ini merupakan soal yang kompleks. Karena di sini kita lihat ada operasi perkalian ya. Dan juga ada operasi pembagian. Jadi dikerjakan satu persatu ya. Untuk menyederhanakannya kita kerjakan satu persatu. Pertama kita menggunakan sifat nomor 1 ya. Sifat nomor 1. Nah, jadi 3 pangkat 9 kali 3 pangkat 2 jadinya 3 pangkat 9 tambah 2. Yang di bawahnya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 3 tambah 7. Kita ketemu 3 pangkat 11 dan 3 pangkat 10. Nah, soal perkaliannya sudah terselesaikan di sini, sudah hilang. Nah, berikutnya kita mengerjakan soal pembagiannya. Jadi, yang pembagian ini kita gunakan sifat nomor 2 untuk menyederhanakannya. Jadi 3 pangkat 11 dikurangi 10 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Gimana sekarang? Sudah paham belum Mbak Mia? Terjawab nggak pertanyaannya?
Baik, kalau begitu saya sekarang mau coba jawab pertanyaannya Mbak Maya tadi ya, kalau nggak salah Mbak Maya. Bagaimana kalau yang pembagian, nah kayak gini ya contohnya. 5/2 dibagi 5/3. Sehingga hasilnya jadi apa? Jadi minus ya. Nah, kan jadi 2 min 3 nih. Ya. Jadi hasilnya berapa? 5/-1. Nah, 5/-1 ini jadinya disebutnya imajiner ya. Maka kita harus merubah ke bentuk lain. Menjadinya 1/5. Jadi 5/-1 itu sama dengan 1/5 ya. Jadi bentuk umumnya adalah A pangkat minus N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah, ini lagi menjawab pertanyaan Mbak Maya. Oke, saya coba tes suara dulu. Tes suara. Siapa yang nggak dengar suara saya selain Mbak Mia? Oke, nah sekarang begini ya. Untuk mengatasi permasalahan sinyal ya. Jadi gini, ketika ada suara putus-putus itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama sinyal saya yang jelek. Kemungkinan kedua sinyal teman-teman yang jelek. Ya. Kalau sinyal saya yang jelek berarti semua rekan-rekan tidak ada yang bisa mendengar suara saya. Atau misalkan dari 12 orang, 7 orang nggak bisa dengar suara saya. Nah, itu sinyal saya yang jelek. Ya. Tapi kalau dari 12 orang, cuma 1 orang yang nggak bisa dengar. Nah, itu kemungkinan 2 yang terjadi. Ya. Contohnya misalkan tadi ya, Mbak Mia nggak bisa dengar. Yang lain bisa. Berarti kemungkinan yang jelek suaranya itu Mbak Mia. Ya. Yang jelek sinyal dari Mbak Mia. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Salah satu cara mengatasinya adalah coba log out dulu, kemudian login lagi. Nah, cara kedua naik genteng, benar. Kalau enggak, towernya dimasukin ke rumah. Ya. Gitu ya. Oke. Baik, jadi saya ulangi. Di sini saya sedang mencoba menjawab pertanyaan Mbak Maya ya. Jadi pertanyaan Mbak Maya ya, bagaimana kalau misalkan di sifat nomor 2 ini ya, kan bentuk umumnya A pangkat M dibagi A pangkat N ya, sama dengan A pangkat M min N ya. Nah, bagaimana kalau besar N? Jadi N ini lebih besar daripada M. Seperti contoh yang di atas. Jadi 5/2 dibagi 5/3. Kan hasilnya jadi 5/2 min 3. Hasilnya jadi 5/-1. Nah, 5/-1 ini bisa kita sederhanakan lagi dengan bentuk seperti ini. Jadi A pangkat min N itu hasilnya sama dengan 1/A pangkat N. Ya. Jadi contoh lain, misalkan
5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5. Ya. Maka sesuai dengan sifat nomor 2, jadi 5 pangkat 3 min 5. Maka hasilnya jadi 5 pangkat min 2. Nah, 5 pangkat min 2 ini kita ubah ke bentuk yang ini. Ya. Maka hasilnya jadi 1/5 kuadrat. Nah, ini bentuk sederhananya. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan bentuk 1/5 pangkat 3, kalau misalkan si 5 pangkat 3-nya diatasin, jadi 5 pangkat min 3. Nah. Oke, sekarang yang tadi kita lanjutkan dulu ya. Untuk meyakinkan saya kasih satu soal lagi ya. Soal nomor 6 masih dengan bentuk yang sama, kombinasi dari sifat 1 dan sifat 2. Coba sekarang 3 pangkat berapa? Kata Mbak Bintang 3 pangkat 3. Mbak Yuni juga sama. Mbak Maya juga sama. Mbak Wina 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Mbak Wina 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3 masih bisa disederhanakan nggak Mbak Wina? Oke, akhirnya 3 pangkat 3. Mantap. Baik. Jadi di sini 3 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 3 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Hasil akhirnya paling sederhananya 3 pangkat 3. Gimana? Siapa lagi yang masih punya pertanyaan? Sampai sini. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, betul. Nyatet dulu. Nyatet. Dari mana nih nyatetnya? Dari sini ya. Sifat 2. Silahkan dicatat. Kalau udah, minta dikebawahin layarnya. Kasih tahu saya.
Oke, silahkan. Emang biasanya pada tidur semua ya? Oke, ada yang belum. Bar, itu Mbak Desti Safira belum. Malam ini pada mikir kalau malam kemarin biasanya ngapain? Ngelamun. Oke, ini udah bisa ganti layar nih. Ganti layar ya. Ya, silakan. Aduh, kasihan kalau gitu. Ini udah paling atas, Mbak Desti. Oh iya, mohon maaf, saya lupa. Jadi video pertemuan kemarin sampai saat ini belum saya upload ya. Hal itu disebabkan karena pas kemarin saya salah setting ya. Jadi menyebabkan kapasitas filenya meningkat. Jadi kemarin itu hasil rekamannya jadi membekak sebanyak 20 giga ya. Jadi saya lagi cari cara untuk mengkompres. Jadi dikecilkan filenya supaya bisa diupload ya. Jadi mohon ditunggu ya. Kurang kelihatan sama dengan yang mana nih maksudnya? Ini kalau posisi layar udah paling atas, saya nggak bisa naik lagi ke atas nih. Oke, geser ke kiri, baik, geser ke kiri. Nah, sekarang udah belum? Kiri lagi, oke, kiri lagi. Ya, yang bawah. Oh ya, nama FB-nya siapa? Oke, Mbak Desti sudah saya confirm. Ya, sama-sama.
Oke, udah semua ini nulisnya. Catatnya udah semua ini. Belum, Mbak Yuni, silakan. Sudah nih, bisa dilanjutkan. Oh, hasil PR kemarin saya kira sudah betul semua ya. Nanti nih kalau yang PR kemarin relatif mudah. Nah, PR yang malam ini, nanti PR malam ini saya saya kasih PR kira-kira 6 soal lah. Ya, kira-kira 6 soal. Nah, ini baru nih soalnya seru-seru. Ya. Baik, kita masuk sifat ketiga. Ya. Tadi ada yang bilang nggak ngerti, siapa ya? Katanya udah ngerti semua. Siapa yang nggak ngerti nih? Nah, tadi sifat 1 perkalian. Sifat 2 pembagian. Nah, sifat 3 bagaimana kalau bilangan pangkat ini dipangkatkan lagi. Nah, jadi udah bilangan pangkat dipangkatkan lagi gitu. Bentuk umumnya A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N. Ya. Jadi kan tadi kalau perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Nah, kalau pangkat dipangkatkan jadi perkalian. Sebentar. Nah, tuh yang tadi aja pada bisa kok, masa yang ini jadi nggak bisa? Yang tadi aja gampang, yang ini juga gampang. A pangkat M dikali N. Nah, contoh 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Nah, oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu nih catat dulu yang ini. Sorry, agak berantakan. Kalau mau dicatat silakan nih. Sebelum saya lanjutkan lagi. Udah nyatetnya? Yang bawah, oke, yang bawah. Udah ini yang bawahnya segini.
Oke, udah ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita teruskan. Jadi saya ulangi, di sini jika ada bilangan A dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi N, maka bisa kita sederhanakan menjadi bentuk A pangkat M dikali N. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Jadinya 3 pangkat 2 dikali 4. Maka hasilnya 3 pangkat 8. Gampang. Ya. Coba sekarang 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka hasilnya jadi berapa nih? Jadinya 2 pangkat 3 kali 2. Salah. Hasilnya berapa? 2 pangkat 6. Oke, soal. Coba sekarang 2 pangkat 2 dipangkatkan 4 dikali, ini soal nomor 1, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Nah, jadi berapa? Bisa dong. Pasti bisa dong. Dua pangkat 13 kata Mbak Yuni. 2 pangkat 14 kata Mbak Wina dan Mbak Alfian. Kita tunggu yang lain. Mbak Maya menyusul 2 pangkat 14. Mbak Bintang juga masih sama. Tunggu yang lain lagi nih. Mbak Mia, oke, 2 pangkat 14. Mbak Ari, 2 pangkat 14. Mbak Yuni mengkoreksi jawaban jadi 2 pangkat 14. Gak apa-apa, salah. Yang penting mencoba. Mbak Desti Safira 2 pangkat 14. Oke. Jadi kita bahas di sini jadi 2 kali 2 pangkat 2 kali 4 dikalikan 2 pangkat 3 kali 2 ya. Nah, jadi 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 6 jadinya 2 pangkat 14. Mantap. Loh, CNS kok jadi 2 pangkat 48? Wah, yang ini mesti ini nih.
Ini jadi 2 pangkat 8 tambah 6. Jadinya 2 pangkat 14. Oke, ini combo gabungan sifat nomor 3 dan sifat nomor 1 ya. Gabungan sifat nomor 3 dan sifat nomor 1. Jadi sifat 1 digabung sama sifat 3. Oke, sekarang kita latihan coba sifat 3-nya digabung sama sifat 2. Nomor 2 nih. 2 pangkat 3 dikalikan 2, dipangkatin 2 lagi. Jadinya 2 pangkat 2 dipangkatin 2 lagi. Jadinya berapa? Dua pangkat 2 kata Mbak Bintang. 2 pangkat 2 kata Mbak Bintang. Mbak Alfian 2 pangkat 10. Mbak Ari juga 2 pangkat 10. Oke. Mbak Desti 2 pangkat 2. Wah, menarik nih. Ada 2 kubu. Ada aliran pangkat 2 sama aliran pangkat 10. Mbak Maya gabung aliran pangkat 10. Oke. Yang lain gimana nih yang lain? Mbak Mia juga sama gabung aliran pangkat 10. Masih ada yang mau nyusul yang lain? Gak apa-apa Mbak Yuni. Yang lain lagi ada yang mau nyusul lagi? Cenas ngeblank. Oke, kita bahas ya. Ini pertama kita selesaikan yang ini dulu ya. Menggunakan sifat nomor berapa nih yang ini nih? Sifat nomor berapa nih? Sifat nomor 3 Mbak Desti. Ini baru dipelajari sifat nomor 3 ya.
Yang ini pangkat dipangkatkan lagi ya. Jadinya 2 pangkat 3 dikali 2. Nah, yang ini gimana yang ini? Sifat nomor berapa? Sifat nomor 3 lagi ya. Nah, nanti Mbak Mutia mesti lihat YouTube ya. Nah, jadinya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Nah, sekarang ini sifat nomor berapa ini? Pembagian nih. Sifat nomor 2. Jadinya 2 pangkat 6 dikurangi 4. Jadinya berapa? 2 pangkat 2. 6 kurang 4 berapa? 2 pangkat 2. Bisa dipahami? Nah, Mbak Yuni kalau salah, coba dilihat salahnya di mana, di langkah yang keberapa. Ini kan ada berapa langkah nih? Ada 3 langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Salahnya di mana? Nah, nanti hati-hati. Baik ya. Jadi begini saja sekarang. Kita cukupkan di sini dulu sampai 3 sifat ini. Oke, sekarang silakan dicatat dulu nih yang sifat 3 ya. Sebentar deh, saya jelasin dulu. Jadi nanti saya kasih PR ya. Yang saya kasih PR, PR-nya begini ya. Jadi PR-nya saya kasih ada 3 soal. 3 soal masing-masing sifat. Jadi sifat 1 3 soal. Ya. Sifat 1 3 soal. Sifat 2 idem 3 soal juga gitu kan ya. Sifat 3 sama 3 soal juga. Sifat 3 3 soal. Jadi totalnya berapa? 9 soal ya. Nah, dari 3 soal ini ya, 2 soal saya kasih tahu jawabannya. 2 soal dikasih tahu jawabannya. Iyalah, saya yang bikin soalnya. Jadi contoh soalnya begini ya, contoh soalnya. Contoh example. Contohnya misalkan sifat 1 nih 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, saya kasih tahu jawabannya 2 pangkat 5. Nah, yang jadi ngerjain apanya dong, Pak? Ya, teman-teman mesti ngerjain kayak gini, lengkap, versi lengkapnya pakai cara. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, kenapa bisa 2 pangkat 5? Nah, ditulis di sini. Jadi didapatkan dari 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Paham? Contoh lain ya, contoh lain nih. Misalkan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ya, contoh soalnya begini. Nah, saya kasih tahu jawabannya 5.
Nah, ini 5 dari mana? Nah, 5 ini bukan dari Hong Kong, tapi ada caranya ya. Caranya jadinya gini, sama teman-teman ditulis caranya. Ya, soalnya sama aja kayak tadi, bentuk-bentuknya seperti itu, bentuk kombinasi ya. Supaya teman-teman makin mahir dan makin bagus analisanya ya. Jadi 5, 2 tambah 3. 5 pangkat 2 tambah 2. Nah, ini jalan ke 1. Langkah keduanya ya ditambahin. Jadi 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 4. Nah, langkah ketiganya dikurangin. 5 pangkat 5 dikurangi 4. Hasilnya berapa? 5 pangkat 1 atau sama dengan 5. Nah, ketemu deh hasilnya sesuai dengan yang ini gitu. Jadi kalau nanti pas teman-teman, wah jawabannya beda sama yang punya Pak Andri. Nah, cobain lagi. Dicari mana yang salahnya gitu. Udah 3 kali ngitung, tetap jawabannya tetap beda. Wah, saya yakin jawaban saya benar. Jawaban yang Pak Andri yang salah gitu misalkan. Ya udah, tulis aja kayak gitu, biarin nggak apa-apa. Nanti ya bisa jadi saya yang salah gitu ya. Siapa yang bilang mumet? Kalau bilang mumet nanti kedepannya mumet terus ya. Nah, coba dibilangnya ini mah gampang, mesti nyobain gitu. Nah, nanti insya Allah kedepannya gampang ya. Ini buktinya dari tadi latihan banyak yang benar daripada yang salahnya. Salahnya kan baru akhir-akhir. Yang akhir-akhir salah, ya wajar salah, udah jam 11 malam, udah capek kan, mau tidur gitu kan. Ya. Makanya sekarang ini saya kasih soal, jangan dikerjain malam ini. Malam ini mah tidur dulu. Nah, ini saya kurangin deh, jangan 9 soal. Berapa soal ya? 6 soal aja ya. 6 soal, 1 soal dikasih tahu jawabannya, 1 soal gak dikasih tahu jawabannya. Jadi 3-3. 3 ada jawabannya, 3 gak ada jawabannya ya. Udah gak apa-apa. 6 soal aja ya. Jadi 6 soal itu dikerjain 1 hari 1. Jadi minggu depan selesai ya. 1 hari 1, 1 hari 1, minggu depan selesai ya. Tapi kalau misalkan bisa 1 hari 2 boleh. Bisa 1 jam 6 soal boleh. Gak apa-apa. Oke, gitu ya. Jadi nanti saya kasih PR-nya ada 3 soal yang udah ada jawabannya. Ada 3 soal yang belum ada jawabannya ya. Tujuan ada jawabannya supaya teman-teman bisa berusaha sebaik mungkin mencari jalan supaya bisa sama jawabannya dengan yang saya ya. Nah, udah gitu yang gak ada jawabannya yang menumbuhkan kepercayaan diri gitu. Ya, menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi 3 soal saya guide, saya tuntun dengan adanya jawaban. Yang 3 soal coba jalan sendiri ya. Boleh nanya Mbah Google, boleh nanya siapa aja silahkan. Ya, lihat buku juga boleh. Ya. Oke, sekarang silahkan mencatat dulu nih sebelum habis waktunya ya. Sifat nomor 3 nih, silahkan dicatat dulu. Ya, yang belum silakan yang belum. Siapa yang belum?
ke atas, ke atas. Oh, bawahnya nggak kelihatan, jadi ke bawah dong gini ya. Udah. Yang ini mah PR. Oke. Sifat nomor 3 itu pangkat yang akhirnya dikalikan nih. Perhatikan ini Mbak Ceenas. Ceenas ini dilihat. Ya nanti dilihat aja Mbak. Ini udah paling bawah. Belum deh, sorry. Nah, mana soalnya nanti di-upload di grup ya Mbak Ceenas ya. Di-upload di grup ya Ceenas ya. Oke, udah belum nyatetnya? Siapa yang belum? Mbak Mutia udah belum? Oh iya, PR-nya seperti biasa di inbox. Seperti biasa di inbox ke Facebook saya ya. Ya, sama-sama Mbak Mia. Oke, udah nih. Udah ya. Oke, kalau sudah saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.